Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah saya dapat menyelesaikan tugas ini. Salawat serta salam semoga haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan insya Allah semoga tercurahkan rahmatnya kepada kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya Fakrunisa Febrina Lamatengo, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 akan menjelaskan materi tentang ijaz atau mukjizat Al-Quran. Kata ijaz merupakan bagian yang tak terlepaskan dari seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada umatnya untuk menyampaikan risalah. Ijaz merupakan kemampuan untuk menundukkan manusia sehingga secara serta-merta menjadikan seorang manusia mempercayai akan kebenaran dari ajaran atau risalah yang dibawa oleh seorang rasul. Kemampuan ijaz ini kemudian menjadi bagian dari seorang rasul yang dapat disebut juga dengan mukjizat. Secara bahasa, ijaz merupakan derivasi atau bentuk masdar dari ajaza bermakna al-faud, meninggalkan atau mendahului. Contoh ijaz terbagi 3. Yang pertama, ijaz Al-Quran dari segi bahasa. A. Keseimbangan kata. Dapat dilihat dari kata al-hay yang artinya hidup dan kata al-maut yang berarti mati. Disebutkan masing-masing sebanyak 145 kali. B. Huruf pembuka surah secara konsisten. Sebagai contoh, huruf mim yang berulang sebanyak 133 kali yang jika dibagi 19 akan sesuai dengan jumlah huruf yang terdapat pada basmalah. C. Keindahan pada kata dan susunannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 179. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa amal orang kafir seperti fata morgana. Dengan konsep seperti itu, manusia akan memahami secara aktual meskipun tidak menyebutkan secara langsung. Yang kedua, ijaz Al-Quran dari segi pemberitaan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran surah ke-45. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum musyrikin akan dikalahkan. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya terjadi peristiwa Fathul Makkah yang menandakan penguasaan terhadap orang-orang yang musyrik secara total. Yang ketiga, ijaz Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4 dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk dengan sebaik-baik bentuk. Berikut aspek-aspek ijaz menurut Al-Baqalani. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah orang yang ummi, artinya tidak dapat membaca dan menulis. Hal tersebut membuktikan bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, informasi Al-Quran tentang hal gaib. Dan yang ketiga, dalam Al-Quran tidak terdapat pertentangan karena memang bukan buatan manusia. Sementara itu, terdapat 5 aspek yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, bahasa Al-Quran mengalahkan seluruh keindahan bahasa Arab. Yang kedua, seluruh cabang bahasa Arab dikalahkan oleh bahasa Al-Quran. Yang ketiga, tidak ada yang mampu mengalahkan eksistensinya. Yang keempat, menginformasikan hal-hal gaib. Dan yang kelima, informasi pengetahuan dari Al-Quran sangatlah lengkap. Berikut unsur-unsur ijaz. Yang pertama, terjadi pada seorang nabi. Yang kedua, terdapat tantangan terhadap mereka yang meragukannya. Yang ketiga, tantangan tersebut tidak dapat menandingi mukjizat Al-Quran. Yang keempat, peristiwa tersebut di luar nalar manusia secara umum.
Demikianlah materi tentang mukjizat Al-Quran. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Syukron jazakillah khairon kasiron. Wabillahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.